Halo Indonesia, kembali lagi di channel Tahu Hukum. Kali ini kita akan membahas ketentuan-ketentuan hukum waris di Indonesia yang wajib untuk diketahui. Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud. Dalam pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita menemui tentang hukum waris. Bahkan, tidak sedikit sanak keluarga saling menggugat demi mempertahankan apa yang diyakininya menjadi haknya. Dan sudah barang tentu, tidak ada satupun yang menginginkan percekcokan di antara keluarga. Mengingat penting untuk mengetahui hukum waris yang berlaku di Indonesia, maka berikut kami rangkum 8 ketentuan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang perlu untuk diketahui. Langsung aja, berikut rangkumannya. 1. Harta peninggalan menjadi milik negara apabila pewaris tidak memiliki ahli waris. Berdasarkan pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga saudara, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Namun, apabila si pewaris sudah tidak lagi memiliki keluarga saudara, baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, atau suami atau istri, maka semua harta peninggalan si pewaris menjadi milik negara. Dan kewajiban atas utang-utangnya akan diambil dari harta peninggalannya sepanjang hartanya mencukupi untuk itu. 2. Jangka waktu untuk mengajukan tuntutan untuk memperoleh warisan. Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang menguasainya. Apabila ahli warisnya hanya satu orang, maka dia berhak mengajukan gugatan untuk seluruh warisan. Namun, apabila ada ahli waris lain, maka dia hanya dapat menuntut sebagian yang merupakan harta warisan yang menjadi bagiannya. Ketentuan ini diatur dalam pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi, dalam pasal selanjutnya, yaitu dalam pasal 835 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan gugatan atau tuntutan untuk memperoleh warisan yang dikuasai oleh orang lain tidak lagi bisa dilakukan apabila telah lewat waktu 30 tahun terhitung terbukanya warisan itu. 3. Ahli waris yang tidak pantas memperoleh warisan. Tidak semua keluarga saudara, baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, dan suami atau istri pantas menjadi ahli waris. Dan dengan demikian, tidak mungkin untuk mendapatkan harta peninggalan si pewaris. Adapun orang-orang yang tidak pantas mendapatkan warisan sebagaimana disebutkan dalam pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh si pewaris. Dia yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap si pewaris bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat lagi. Dia yang telah menghalangi pewaris dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya, dan dia yang telah menggelapkan atau memusnahkan atau memalsukan surat wasiat si pewaris. Dalam hal yang demikian, maka ahli waris yang tidak mungkin untuk mendapatkan warisan karena tidak pantas, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak terbukanya warisan itu. 4. Warisan anak luar kawin. Pada dasarnya, anak luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang oleh si pewaris merupakan ahli waris yang berhak memperoleh harta peninggalan si pewaris, sebagaimana dimaksud dalam pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila si pewaris meninggalkan keturunan yang sah menurut undang-undang atau suami atau istri, maka anak di luar kawin mewarisi 1/3 dari harta peninggalan si pewaris. Apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan dan suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas ataupun saudara laki-laki maupun perempuan, maka anak luar kawin menerima setengah dari harta peninggalan si pewaris. Dan apabila si pewaris hanya meninggalkan keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi, maka anak di luar kawin memperoleh 3/4 dari harta peninggalan si pewaris. Selanjutnya, dalam pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan, apabila si pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi seluruh harta peninggalan si pewaris. 5. Anak yang lahir dari perzinahan. Dalam pasal 867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa hak waris anak luar kawin tidak berlaku bagi anak yang lahir karena perzinahan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan jika anak yang lahir dari hasil perzinahan tidak berhak mewarisi harta peninggalan si pewaris. Anak yang lahir dari hasil perzinahan hanya berhak menuntut pemberian nafkah seperlunya yang besarnya tidak tentu, tergantung dari besarnya kemampuan ayah atau ibu dan keadaan para ahli waris yang sah. Akan tetapi, apabila bapak atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dari perzinahan, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih untuk menuntut. 6. Hak mutlak ahli waris. Dalam pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur mengenai hak mutlak ahli waris atau legitimo forte atau bagian warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang. Dan si pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat. Ahli waris dapat meminta pembatalan setiap wasiat yang melanggar haknya tersebut. Dan ia dapat pula untuk menuntut supaya diadakan pengurangan terhadap segala macam pemberian warisan dan segala pemberian yang bersifat hibah yang dapat mengurangi haknya. Besarnya bagian mutlak bagi anak-anak yang sah berdasarkan pasal 914 Kitab Undang-Undang Perdata, yaitu apabila si pewaris memiliki seorang anak saja, besarnya setengah dari harta peninggalan jika ia mewarisi tanpa wasiat. Apabila si pewaris memiliki 2 orang anak saja, besarnya 2/3 dari harta peninggalan jika ia mewarisi tanpa wasiat. Dan apabila si pewaris memiliki 3 orang anak atau lebih, besarnya 3/4 dari harta peninggalan jika ia mewarisi tanpa wasiat. 7. Hak waris anak angkat. Walaupun dalam hukum perdata tidak mengatur secara jelas dan terang mengenai kedudukan waris anak angkat, akan tetapi apabila merujuk pada Statbat nomor 129 tahun 1917, diterangkan akibat hukum pengangkatan anak adalah terputusnya segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran. Karena itu, anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, sama seperti anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Namun, Statbat juga memberikan pembatasan dari hak mewarisi anak angkat, yaitu anak angkat hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. 8. Ahli waris dapat menolak warisan. Warisan dapat diterima secara murni atau dengan hak istimewa. Akan tetapi, setiap orang tidak diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Dengan kata lain, ahli waris dapat menolak warisan yang jatuh ke tangannya. Dalam hal dilakukan penolakan terhadap warisan, maka hal itu harus dilakukan dengan tegas, dengan cara memberikan pernyataan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum warisan itu terbuka. Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud dalam pasal 1058 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan dengan ditolaknya warisan itu, maka ia menjadi tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang yang ditinggalkan si pewaris. Selanjutnya, dalam pasal 1065 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa
Penolakan terhadap suatu warisan tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila penolakan itu terjadi karena penipuan atau paksaan. Demikian 8 rangkuman ketentuan hukum waris yang ada di Indonesia berdasarkan hukum perdata. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru.